Udah mulai Mas Junet? Ya. Mulai main bonsai sejak kapan Mas Junet? Saya sejak 2005 ya. 2005. Iya. Berarti belasan tahun ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, saya dengar ini Mas Junet ini kan trainer nih handal ini. Amin. Kemana aja anunya? Apa namanya biasanya jobnya nggak cuma di Jepara aja kan? Iya, ini sementara keluar baru ke Tangerang sama ke ini Pati. Pati. Ya. Sama Jogja. Sama ya? Jogja. Tapi itu rutin ya? Biasanya kalau Rutin. dipanggil gitu. Rutin 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya, jadi saya ngatur waktu untuk ini 2 bulan ke depan ini ngatur waktu untuk muter. Oh, gitu. Dan juga Jepara sendiri, teman-teman Jepara juga perlu butuh penanganan. Nggak cukup 1 bulan di sana. Oh, nggak cukup Iya, 1 bulan. Sendiri. Ya. Oh. Jadi repot juga berarti ngatur waktunya. Iya. Nah, ini kita mau bahas Anting Putri Mas Junet. Kemarin terakhir kita ketemu di Jepara itu kan Iya. saya lihat teman-teman di Jepara pada banyak yang main Anting Putri. Saya yakin berarti memang udah paham sekali tentang Anting Putri. Kalau Anting Putri kelebihannya apa Mas Junet? Maksudnya dibandingkan pohon yang lain misalnya? Iya, istimewanya Anting Putri itu minim untuk penyakit. Penyakitnya minim. Iya, penyakitnya minim. Paling ya jamur yang di batang-batang itu, di kulit-kulit. Terus kalau untuk hama-hama dari luar masnya nyerang daun itu jarang sekali kalau untuk Anting Putri. Nah, untuk apa? Karakter batang itu kelebihannya gimana? Karakter batang dia bisa nutup pulih seperti seperti Vickers gitu ya. Cepat nutup sekali. Untuk perantingannya gimana Mas? Bisa rapat nggak? Bisa. Ya, ini contoh yang udah. Iya, ini contoh yang udah jadi, bisa rapat sekali. Nah, sebenarnya Anting Putri ini senang apa sifatnya gimana Mas? Senang air apa senang panas atau senang maunya teduh atau gimana? Nah, kalau kita yang sudah mempraktekkan di Jepara ya khususnya, itu malah dia senang kering, medianya itu kering, terus naruhnya di tempat yang panas full, angin full ya. Angin full. Oh. Sehari full. Penyiramannya 1 kali 2 kali. 1 kali sehari atau 2 kali sehari malah lebih bagus. Oh, begitu. Iya. Pagi sama Jadi sore. mungkin itu alasannya pakai apa? Pasir malang Pasir full itu ya. Malang full, ya. Airnya nggak menggenang tapi bisa lembab. Iya. Prosesnya sama mempertahankan pohon jadi itu mudah. Oh, mempertahankan lebih mudah. Soalnya ada Lebih beberapa mudah. pohon kan yang ketika melakukan proses pembentukan itu kan agak mudah. agak mudah. Terus ketika mempertahankan pohon jadi itu Iya, sulit. itu sulit. Nah, Ya, tapi memang kalau ada Anting Putri, iya. kalau Anting Putri dari proses bahan sampai akhir itu mudah. Oh, gitu. Itu tadi lupa disebutin ada bunganya, cantik juga. Iya. Saya suka bau bunganya Anting Putri. Wangi. Iya. Misalnya mendongkel Anting Putri. Sebagian di daerah di Indonesia kan masih ada kan Anting Putri liar atau mungkin yang udah tanam di lahan di kebun mungkin. Nah, yang bagus proses pengangkatan dari tanah itu gimana Mas? Yang bagus pengangkatan dari tanah itu malah kalau baru musim panas mulai itu. Habis musim hujan ke musim panas. Ya. Tapi masih ada hujan gitu. Iya, masih ada hujan sedikit-sedikit. Oh, gitu. Ya, pergantian musim lah dari musim hujan ke musim panas. Ya. Nanti kita angkat. Nah, untuk akarnya pengambilan akar nggak terlalu. Kalau untuk Anting Putri itu bonsai favorit termasuk paling bandel kalau masalah ngangkat dari lahan itu. Artinya dipotong press gitu Potong nggak masalah. press juga enggak masalah. Cuci akar sampai cuci akar. Cuci akar bersih. Sampai cuci akar juga nggak masalah. Malah ada yang sebagian teman-teman itu sampai disikatin itu semprot pakai air bersih. Habis didongkel langsung semprot. Langsung semprot bersih. Nah, untuk kita kan potong akar misalnya habis dari lahan kan. Atasnya gimana? Atasnya disisain ya sepanjang lah. Semaunya dibikin bahan mau gimana ya. Untuk batangnya. Berarti gundul nggak masalah ya? Nggak masalah. Berarti dibuang semua. Aman ya, dibuang semua habis. Nah, untuk media awal misalnya baru didongkel gitu Mas. Nah, biasanya pakai apa? Biasanya kalau saya pakainya pasir malang full
Pasir Malang ya. Iya, Pasir Malang aja murni sama ini Dekastar. Sama Dekastar. Pupuk. Langsung di awal? Iya. Nggak masalah? Nggak masalah. Masih pupuk? Iya, nggak masalah. Oh, gitu. Terus dikenakan sinar matahari pagi sampai jam 11 berani. Oh, boleh kena matahari pagi iya, ya? Iya. Oh. Asal penyiramannya rutin 1 hari sekali. Penyiramannya ya? Iya, kalau tidak dapat matahari sama sekali, penyiraman bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oh, gitu. Iya, tinggal kita kontrol ini kelembapannya. Intinya apa? Harus basah terus untuk medianya? Lembab, yang lembab ya? Iya, jangan terlalu basah. Oh, kalau masih status bahan. Oh, untuk masih bahan ya, Mas Hasan. Oh ya, ini ada Mas Hasan, ini trainer juga ini, satu tim sama Mas Junet. Tadi saya lupa perkenalkan Mas Hasan. Hasan Van Java ya kalau di Facebook ya. Iya. Kalau Mas Junet Hani. Berarti media awalnya pakai full Pasir Malang. Iya. Boleh kena matahari. Iya. Di awal, di pagi nggak iya. masalah ya. Nah, misalnya bonggolnya atau batangnya selengan misalnya. Iya. Mepet gitu, motong akarnya seberapa kira-kira Mas? Atau nanti perkiraan potnya? Iya, perkiraan potnya atau bahkan kalau dari lahan kan akar kebanyakan terlalu kegedean. Nah, itu kita program sekalian langsung program akar. Potong press paling 3 cm sampai 4 cm. Oh, gitu. Iya, sambil ngira-ngira nanti kira-kira pot ukuran berapa ukuran yang seberapa mau dipakai. Biasanya terubus berapa lama dari dongkelan ini? Terubus 10 sampai 15 hari sudah terubus. Ya? Iya. Nah, kalau udah mulai tumbuh itu langsung dikenakan sinar matahari full. Nggak apa-apa ya, langsung. Bahkan kalau ditunggu-tunggu nanti bisa mundur lagi. Oh, gitu. Ya. Jadi secepatnya ya? Iya, langsung. Tunas seberapa? Paling tunas belum ada sejengkal lah. Oh, gitu. Tunas paling 10 cm udah langsung dipanasin. Itu kalau Anting Putri biasanya muncul tunas bareng sama akar nggak? Iya, barengan. Bareng ya? Barengan. Berarti nggak masalah ya? Karena ada beberapa jenis itu kan tunasnya udah panjang, akarnya kadang belum ada. Dan yang sering ini kendala itu malah kalau habis dari dongkelan itu paling banyak itu malah dipotin gede. Dikiranya kan makanannya langsung bisa dimakan gede gitu langsung. Nah, gitu berarti nggak perlu. Kalau Anting Putri nggak perlu, dipres dulu kayak pohon jadi. Nah, gitu. Nanti kalau udah dia akar udah full mentok sama pot, baru kalau atasnya udah narik diperbesar terus sampai. Di awal saya kan ada beberapa kali nyoba dari setekan apa itu kan. Yang tunas di awal itu dilos ya Mas? Iya, dilos dulu. Untuk akarnya itu kadang saya kan terlanjur saya kawatin terus saya pruning, tahu-tahu ternyata akarnya belum gede gitu. Berarti perlu dilos dulu. Los dulu ya. Biasanya mulai dipegang istilahnya, mulai di kawatin misalnya di program itu kira-kira umur berapa? Kira-kira 2 bulan 3 bulan udah. Iya, udah bisa dipilih-pilih lah. Oh, kita pilih mana yang dipakai, mana yang enggak. Pilih-pilih. Iya. Nah, itu tunas baru itu kan kita pilih ya tadi ya, dipilih. Nah, itu dibiarin dulu, dilos dulu aja apa langsung dikawatin gimana? Kalau ukurannya udah mumpuni dikawati, misalkan segini, udah langsung dikawat ya apa-apa ya. Kawat cuman ya kedor-kedor dikit ngawatnya. Jangan terlalu kenceng. Nah, untuk pohon yang udah subur Mas Junet, yang udah subur itu pemeliharaannya gimana? Maksudnya tadi kan dari awal dongkelan udah subur misalnya. Nah, itu untuk pupuknya itu di awal aja atau gimana pemupukannya? Pemupukannya itu mulai dari pindahan pot yang pertama kita tanam tadi. Nah, kita tanam tadi kan udah full di pot, terus kita angkat, akar udah membentuk seperti pot, baru kita taruh pot yang agak gedean, dikasih pupuk baru sah. Oh, gitu. Nah, baru dikasih pupuk. Pupuk kalau bisa pakai yang sapi. Jangan pakai pupuk yang kambing. Kalau untuk Anting Putri ini loh. Perbandingan kita bahas Anting Putri 51 ya. Segini, semisal pot segini, cuman kita pakai cuman 1 genggam gini pupuknya. Dikit aja ya. Yang penting di kastarnya itu yang banyak pupuk. Dekastar itu. Saya punya kuning semua itu Mas Junet. Kira-kira kenapa Mas Junet?
itu terlalu banyak pupuk kandang itu. Terlalu banyak pupuk kandang ya itu. Sama media terlalu lembab. Medianya terlalu lembab. Iya. Nah untuk penyakitnya sendiri mas, hama yang biasa menyerang anting putri apa? Itu biasanya jamur di batang. Jamur ya? Iya, di batang-batangnya ini mesti kita rajin membersihkan. Oh berarti untuk itu Iya, harus dibersihkan. sering disikat. Iya, seperti Biasanya ini. kemarau apa musim hujan? Musim hujan, Musim dia hujan. datang musim hujan ya. Oh. Kalau begitu penyakitnya memang sudah muncul parah, dikasih ini diten sama dikasih yang fungisida sama insektisida itu dicampur, dicampur terus langsung dioleskan. Langsung dioleskan. Iya. Oh. Kalau musim hujan memang kita kudu waspada lah, rajin. Rajin kontrol kesehatan. Iya. Kontrol Tapi kesehatan. penyakitnya cuma itu aja. Iya. Apa ada yang lain lagi? Nggak Suka ada. nyerangan yang Nggak ada. Nggak ada. Iya. Itu Asalkan berarti dia- lumut-lumut. Asalkan tubuh sehat itu rawan dia minim untuk penyakit. Oh, gitu. Iya. Yang penting tempatnya panas, Panas, angin full. tidak kuat full, Hmm. itu minim sama penyakit. Iya. Nah kalau kadang ditanya, maksudnya untuk anting putri ini bagusnya di dataran rendah apa dataran tinggi, Mas Junet apa Mas Hasan? Kalau kita malah di Jepara banyak yang ditaruh di dak itu di lantai 2. Enggak, maksud saya kalau di tempat dingin, misalnya kayak kalau di Jogja Kaliurang atau misalnya Jawa Barat di puncak apa atau Bisa. di pesisir gitu, Bisa. nggak masalah ya? Nggak dengan masalah, iya. Anu ya. Yang penting dia ditaruh yang jangan Panas yang ini. di lembab, Hmm. taruhnya di tempat terbuka. Iya, iya. Kalau di tempat dingin mungkin medianya sedikit agak poros. sedikit Nah, Jangan terlalu lembab. Hmm. Karena kan cuaca udah dingin, Iya. media lembab, Iya. wah paling disukai penyakit. Penyiraman bisa sehari cuma sekali Iya, itu. iya. Bahkan kalau terlalu lembab bisa 2 hari Berarti sekali. lihat gimana kita kondisinya. tinggal ya Iya. kondisinya. Kalau mungkin di dataran rendah mungkin lebih sering nyiram ya. Iya. Berarti. Ya Pak, ini mau diganti pot Iya. atau ganti media sekalian, mungkin Iya. bisa dicontohkan caranya. Dipraktekkan ya. Misalkan ini akar udah full, Iya. nah tinggal kita korek-korek, tinggal dipilih-pilih ini yang mana yang kepake, yang mana yang enggak nanti dibuangin. Oh gitu. Iya. Jadi dikorek-korek media yang lama ya. Iya. Ya, dikit-dikit aja. Oh gitu. Kalau misal ini masih membutuhkan batang yang gede, langsung aja taruh di tempat di pot yang gede. Oh Nah, gitu. tapi ya. akar udah seperti ini. Udah bakal seperti ini. Ya, ini sepertinya udah penuh ya. Ya, udah penuh full. Jangan sampai kalau nanam masih bahan, jangan langsung ke pot yang gede, jangan. Oh iya. Tapi misalnya udah hidup seperti ini Mas Hasan, Iya. itu cuci akar nggak masalah juga sebenarnya. Tidak masalah. Nggak masalah. Nggak ya? masalah ya. Motong akar gitu. Ya. Potong akar nggak masalah, cuman jangan sampai terlalu habis. Jangan terlalu habis ya. Ya sayang kalau udah Iya. ngapain juga kan Berarti dari awal media awal yang ini tetap disisakan nggak Iya, masalah ya? disisakan. Oh berarti dikorek-korek pinggirnya aja ya Mas Hasan? Iya. Iya. Ini kan kembali ke pot awal. Kalau misal pindah ke pot gede, dikit aja korek-koreknya. Oh gitu ya. Cuman ini kan bahan segini, ya Iya. potnya nggak perlu terlalu gede. Iya. Yang maksimal motong akar itu seberapa Mas Junet? Paling dikurangin 3/4. 3/4 Iya, ya? dari pot paling segini. 3/4 dari pot. Cukup yang pinggir-pinggir aja ya? Iya, cukup yang pinggir-pinggir aja. Ya. Untuk ini langsung dicampur nanti medianya. Iya. Dan ini kalau bisa yang untuk pasir yang paling bawah ini dari sirkulasi pot Air, ini ya saringan ini dikasih yang udah Kasar. diayak yang kasar. Oh, paling bawah ya? Iya, paling bawah kita dikasih kasih yang kasar, ya? biar gak ada genangan air di Iya. bawahnya. Paling enggak
1 senti lah. Iya. Iya. Lapisan paling bawah kasih yang kasar intinya gitu ya. Nah untuk media yang lainnya, maksudnya pasir yang lain untuk yang bagian atas biasanya diayak dulu apa gimana? Kalau masih bahan nggak perlu. Nggak perlu Ya ya? tinggal pasir Malang murni itulah yang udah di karung itu. Jadi ada yang gede-gede kecil. Ya nggak enggak masalah apa-apa, ya? enggak masalah. Balik. Di sini. Enggak, akarnya api dong. Iya. Nah akar dipotong ini kan kita ganti Iya. media. Iya. Atasnya perlu dipangkas atau enggak mas? Perlu Kalau- pruning enggak? Dalam kondisi sehat nggak masalah Pruning dipangkas. daun aja Ya, nggak masalah ya? nggak masalah. Nggak harus pruning rantingnya apa Iya, gitu? nggak masalah. Tapi kalau pohon kondisi stres, memang daun jangan dipruning dulu, paling dibuangin yang kuning-kuningnya doang. Oh gitu. Iya, Jadi walaupun ganti media seperti ini, potong akar gitu, iya. nggak usah dibuang. Kalau pohon untuk anting putri yang sedang stres misalkan ya, itu nggak usah dipruning, paling dibuangin yang kuning-kuning itu, terus diganti sama medianya, diganti sama pasir Malang murni, Iya, iya. terus langsung Nah ini tadi dikasih apa sama Mas Hasan? Dikasih di kastar. Dikastar, Oh ya. iya. Yang bawah ini. Taruh di bawah ya. ya. Pohonnya diletakkan, diatur posisinya. Ya. Dan ini usahakan akar biar nggak nyentuh ke pot. Oh Nah, gitu. kalau habis dipotong seperti ini, biar ada pemekaran akar nantinya. Oh, diarahkan ke bawah. Akar Oh, pemotongannya tadi Iya, ya. pemotongannya. Nah, jangan mepet pot ya. jangan ya, 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 ya. biar nggak busuk kena pot. Jadi ini full pasir ya. Iya. Ya. Jadi hitungannya yang anting putri ini sebenarnya kurang sehat ya. Kurang Mas? sehat Ya. ini banyak jamur-jamurnya yang tumbuh. Jadi kita pakai pasir Malang Ya. full ya. Kasihan sekali. Nah, setelah kita kasih pasir segini, nanti dikasih dekastar lagi. Jadi dekastarnya Oh, dua iya. kali, Jadi double. medianya separuh dulu. Separuh dulu, Nah. dekastar lagi. Oh, taburi dekastar lagi. Ya. Jadi nggak perlu Nah. dicampur langsung ya. Di medianya nggak perlu. Berarti tadi di awal di lapisan setelah yang kasar itu Iya. dekastar, kasih media lagi, baru dekastar lagi. Iya, Kira-kira di dekastar tengah lagi. ya. Iya. Ya. Di bawah akar sama atas akar. Di bawah akar. Kalau sama yang di atas kayak akar. gini. Iya. 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 Nah, terakhir ditimbun lagi pakai pasir. Ini. Nah, setelah posisi seperti ini habis kita tanam, kalau waktu musim panas langsung ditaruh di panas aja. Oh langsung ya? Iya, malah Langsung kalau full ya? pas musim hujan itu malah rawan. Nah berarti apa kalau musim hujan? Ditaruh di tempat teduh tadi. Oh, Ya, di ya, tempat ya. teduh. Jangan sampai kena air hujan itu. Terlalu Yang- banyak ya? Iya, itu Tapi- nanti terlalu basah ini, Terlalu basah. lembab, bisa busuk akar. Tapi tetap kena sinar matahari pagi. Iya. Iya iya iya. Yang pasti kalau musim hujan jangan sampai kena air hujan. Oh begitu. Iya, Kalau- kalau habis di repotting seperti ini. Iya. Iya, iya. Nah ini saya belum tahu. Dari kemarin habis dari Jepara saya langsung ganti media ya saya langsung jemur juga. Ternyata mungkin Iya, bisa benar. dengan airnya ya. Iya. Iya.
Dan jangan ditaruh di tanah langsung. Jangan di tanah langsung. Iya, maksudnya seperti di pot ini jangan ditaruh ada tatakan atau tiang atau pilar, bahkan lebih bagus. Oh iya iya. Alasannya apa, Mas? Nanti lembab dia, sirkulasi udaranya enggak ada. Iya. Keburu cacingnya naik. Iya. Berarti musuh juga apa cacing itu? Iya. Untuk lantai putri? Cuman kalau udah di posisi atas pilar kan minim sama cacing. Cacing, ya. Kadang kan kebanyakan kan langsung ditaruh di tempat di atas tanah gitu. Iya. Berharap akarnya tembus ke bawah. Iya iya. Biar menyiramnya minim, padahal itu lebih cepat dinaikin sama cacing. Cacing, rayap gitu ya. Iya. Nah, untuk penyiramannya sendiri Mas Junet, ini kita anggap udah tumbuh, subur misalnya, udah kita kawatin misalnya. Nah itu untuk penyiraman itu gimana Anteng Putri? Untuk penyiramannya standar aja seperti pohon-pohon lainnya. Ya, tidak masalah. Kita siram, dia tinggal kondisi tempatnya tadi. Misalkan panas full, angin full, sehari 2 kali siramnya. Kan medianya pasir Malang full seperti tadi. Cepat kering nggak? Cepat kering. Tapi tidak masalah, itu pertumbuhan tambah bagus. Misalkan dia makanan tercukupi. Karena selama ini saya mikirnya Anteng Putri perlu air banyak gitu. Iya. Salah berarti ya? Salah. Iya, salah itu. Iya. Nah kita lanjut ke pembentukan untuk Anteng Putri ini termasuk getas atau lentur atau gimana Mas Junet untuk lentur dikawatin? Lentur, asalkan kita tahu untuk ukuran yang mau dikawat. Misalkan pohon segini, ukuran segini udah mulai siap dikawat ini. Ditunggu tua dulu atau masih muda? Masih muda, kalau bisa masih muda, belum membentuk kayu itu. Ini kan masih udah coklat. Iya. Berarti masih hijau itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah untuk pruningnya sendiri, sebaiknya gimana Mas Junet? Kalau masih bahan sih pakai tangan bisa, nggak apa-apa ya pakai tangan. Kayak pohon serut itu, pakai tangan. Tapi dicabutin. Ya. Tapi misalkan untuk pohon jadi kita harus pakai gunting seperti ini, mesti pakai gunting biar ini rantingnya ndak ikut patah, kecabut ya, patah. Lebih aman. Berarti gundul seperti ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Pruning habis untuk Anteng Putri nggak masalah. Nggak masalah. Nah kemudian untuk pengawatannya, setelah selesai pengawatan misalnya apa langsung jemur juga atau di tempat teduh? Jemur langsung nggak apa-apa ya, jemur. Nah untuk pengawatan pertama Mas Junet, kan tadi nanam dongkelan misalnya baru, tunas yang nanti kita jadiin cabang, ya kan? Nah itu kalau kita misalnya ukurannya udah sesuai, ya itu langsung potong nanti muncul tunas baru atau sebaiknya cuman di pruning habis dulu nunggu ada tunasnya baru dipotong? Enggak, kalau untuk Anteng Putri langsung potong berani. Oh begitu. Iya, kita butuh seberapa asalkan ada mata tunasnya, kita potong. Biasanya muncul 2 ya? Iya, langsung muncul 2 gitu kayak sungut. Nah ini kan luasnya agak panjang kan biasanya. Nah motongnya itu mepet ke atas atau mepet ke bawah? Mepet ke atas, dulu ya. Oh berarti nanti walaupun ada yang kering itu nggak masalah? Nggak masalah. Buat antisipasi dia tumbuhnya ini, ada keringnya dikit. Berarti motong nggak masalah ya? Yang penting ukurannya. Tapi kalau untuk kondisi pohon sehat, kita butuh seberapa asalkan ada mata tunas pasti tumbuh. Kalau untuk Anteng Putri yang kondisi sehat. Iya. Berarti intinya pohonnya harus sehat ya baru dikerjakan ya. Paling utama kan harus bisa menyehatkan pohon itu sendiri. Kalau udah sehat, mau diapain aja bebas. Ya. Yang penting nyehatin dulu kalau mau belajar untuk Anteng ini atau pohon yang lain. Ini rencana mau dikawat. Iya, boleh dikawat. Ntar saya ngawat, ntar yang membentuk Mas Junet. Oh, begitu ya. Siap. Kalau untuk program akar itu biasanya gimana Mas Junet untuk Anteng Putri? Untuk Anteng Putri? Di awal, maksudnya misalnya saya nanam, ini kan bisa
setek, bisa dicangkok kan Iya. untuk anting putri? Dari cangkok malah lebih bagus nanti Lebih hasilnya. bagus ya? Iya. Asalkan misalkan cangkokan selengan tangan orang dewasa lah. Iya. Nanti akarnya numbuh bareng, dia akan tumbuh sama rata keliling ya. Keliling, ya. Kalau dari cangkokan itu biasanya lebih bagusnya gitu. Biasanya Mas Junaid kan ini turun cangkok, Iya. ditanam dulu biar hidup atau langsung diarahkan? Langsung akarnya? diarahkan aja, Langsung, ya? Bang. Iya, langsung diarahkan. Dan itu tadi pakai pasir malang full biar pasir tidak ada malang busuk full. akar. Berarti yang pas nyangkoknya itu nunggu akarnya memang udah tua banget baru Iya, dipanen gitu. iya, baru dipanen. Nah untuk yang akarnya itu biasanya ditarik-tarik keliling gitu aja. Iya, ya? ditarik-tarik keliling, kalau bisa bawahnya itu dikasih tatakan. Oh. Biar akar tunjangnya itu tidak ada. Oh, berarti untuk akar di biar awal ke seperti samping. itu ya? Iya. Biar terbiasa ke samping. Iya. Kalau besok Biasanya pakai apa tataan dia? Pakai itu bisa, pakai talang itu bisa, Talang, pakai genteng. genteng bisa. Iya, iya, iya. Batu bata juga bisa. Iya. Langsung diarahkan akarnya keliling. Dan kalau bisa anting putri ditaruh di pot yang Kecil. tipis tapi lebar. Oh, di awal itu bagusnya tipis. Iya, langsung. tipis lebar. Oh. Jangan jangan terlalu pot dalam. tinggi, Oh. jangan pot tinggi-tinggi dalam-dalam itu. Iya, iya, iya. Berarti disarankan untuk pakai yang tipis yang di Iya. awal ya. Iya. Tapi lebar. Tapi Tujuannya lebar. mungkin buat akarnya itu Akar biar- nyamping ya, nyamping biar itu akar ya? tidak turun. Iya, benar. Biar benar. terbiasa ke samping, jadi besok Nah, kalau pakai pot pot tipis dalam, pot dalam tinggi kayak tadi, Nah. tapi dikasih talang kan mungkin bisa. Bisa, Ya, bisa ya. itu, ya. Tapi biasanya busuk, yang di bawahnya itu tidak kuat, terlalu lembab dia. Oh, iya karena ketutup itu ya. Iya, Kalau yang ini pakai pot dalam karena di dalamnya ada pot. Oh iya, nah ini penanganan pohon matang mungkin saya. nah kalau yang ini penanganan untuk pohon yang udah matang, Jadi ini udah matang ya, udah Iya. sampai apa? sampai ada ranting, cucu ranting, cucu ranting ya. Udah komplit udah lah. termasuk komplit. Ini makanya tadi pas pertama kali saya lihat nih, kok kayaknya potnya kegedean. Ternyata katanya ada pot. Ya ini buat penanganan untuk pohon jadi, Nah, biar dia nggak terlalu ini kekurangan makanan. Kita taruhnya di pot, Oh iya. dikasih pot double kayak gini, Oh iya, coba saya zoom. penyelamat. Oh iya. Ya, Mm. kita angkat, di dalamnya ini ada pot yang udah siap untuk ke kontes. Kontes ya. Iya. Oh, berarti kalau pas mau kontes aja baru dikeluarkan gitu. Iya. Nah, akar sampai segini. Iya. Uh, Nah, ketika ini ya misalnya mau kontes Mas Junaid, Nah. ini kan akarnya dipotong. iya. Nanti stres nggak pohonnya itu? Oh enggak, kalau Iya. nah istimewanya anting putri itu enggak. Iya. Dia enggak mudah stres. Nggak mudah stres ya. Dan kalau kita menghindari stres, kita pakai aja pupuk daun itu yang untuk B1 gitu iya ya? B1 misalkan seperti itu. Jadi kalau habis kontes sampai rumah timbun lagi Timbun gitu ya? lagi ya. Hmm. Tapi ya ini untuk 1 tahun udah paling lama lah di pot. Oh, berarti nanti dikeluarin. Dikeluarin ini potong tetap potong akar segini paling enggak itu potong akar. Oh, untuk yang di pot tanaman. kecilnya itu maksudnya? Nah, untuk yang di pot ini pot juga perlu potong akar. Oh, gitu. Nah, biasanya untuk Kecil. yang ini Mas Junaid, Ya. yang udah matang seperti ini, berarti potong akarnya untuk apa namanya? Yang udah jadi itu seberapa motong akarnya? Motong akarnya 3/4 dari pot lah. Oh, gitu. Setengah dari pot ini enggak masalah ya, potong segini. Terus kasih media baru. Kasih media baru, dikasih vitamin lagi baru, nanti ditanam lagi. Kalau ditanam lagi nggak perlu langsung ditimbun seperti ini tadi. Nah, kita nunggu 6 bulan paling enggak. Kita masukin lagi ke pot yang gede. Itu kan ada yang sampai keluar ke atas itu akarnya, Iya. nggak masalah ya? Nggak masalah, kita tinggal potongin yang keluar itu. Nah, gitu. Kita tinggal potong-potong yang keluarnya. Jadi kalau mau pameran biasa langsung tinggal pasang lumut aja mungkin ya? Iya. Tinggal pengonturan. Itu cenderung nggak stres ya dipotong seperti itu ya Mas? Iya. Enggak, Pak.
Nah, selesai. Iya. Nah, tadi memang saya lihat potnya terlalu besar, ternyata ada pot kecil di dalamnya. Nyamar ya. Nah, untuk pohon matang seperti ini Mas Yunet. Iya. Tadi kata Mas Hasan itu kan nggak repot Benar, penanganannya. benar Biasanya sekali. untuk yang pruningnya kalau yang matang seperti ini gimana? Nah, pruningnya kalau untuk pohon anting putri yang sudah matang seperti ini kita pakai gunting. Jangan pakai, ya saya sarankan jangan pakai tangan. Iya, Nanti iya. bisa Iya, ini iya. copot semua ranting-rantingnya. Lebih amannya. Nunggu daun muda tua. Jangan sampai daun muda di pruning, jangan sampai. Iya. Jadi kalau Dan mau pruning tunggu daunnya tua. Menunggu daunnya udah tua dulu, sebagian ada yang kuning-kuning, baru kita pruning habis. Nanti kalau apa untuk vitamin tambahan kita bisa semprot itu B1 habis pruning, nggak masalah ya. Langsung ditaruh panas lagi. Berarti kalau udah tingkatnya seperti ini, udah sampai perantingan seperti ini, main cutting kebanyakan. Iya, Tapi kita ini saya lihat masih ada pengawatan juga, tetap perlu. ini untuk perantingan biar nggak terlalu ini Eh, apa acak-acakan, Iya, kita iya. rapiin dikit-dikit. selama ini tuh saya mikirnya anting putri itu seneng air loh Bos. Oh. Ya itu kebanyakan teman-teman yang belum tahu karakternya si Anting anting putri. putri ini ya. Padahal kalau kita yang udah membuktikan dan mempraktekkan itu dia sering senengnya malah kering. Keren ya. Media Asal lembab aja iya gitu kering ya. tapi lembab dan ditaruhnya di tempat yang panas full matahari full. dan udara juga full. Ya. Kalau ngawatin anting putri ini biasanya sambil di pelintir atau cukup ditekuk aja? Cukup Mas? cukup ditekuk aja. Ditekuk aja, Ya ya. tinggal lihat bentuk pohonnya dan karakter pohonnya itu sendiri. Oh. Kalau pohonnya memang gerakannya melintir-melintir, kita juga ngikutin. Oh gitu, maksud saya di pelintir nggak masalah? Nggak masalah kalau Kayak ada- serut itu kan iya, perlu nggak ya? masalah, aman. Karena sebenarnya untuk pengawatan yang di pelintir itu sebenarnya untuk pengunci dari batang ini. Batangnya. Karena kawatnya kalau dipuntir kan akan Makin kencang. makin kencang. Jadi Nah, untuk itu mengunci. mungkin mengikuti gerak batang juga ya, Iya. jantung geraknya. Nah, kalau untuk di ground misalnya Mas Junet, Iya. di ground anting putri, itu medianya gimana? Yang Kalau iya kalau untuk di ground pakai itu sekam mentah mentah, sama pupuk kandang, cuman itu tok. campur tanah yang di kebun itu aja. Tanahnya sedikit. Oh, tanahnya sedikit. Ya paling banyak itu sekamnya itu, Oh, pakai sekam. tetap ditinggiin ya, apa pakai bata Iya. apa pakai talang air itu ya? Iya. Sekam mentah sama pupuk kandang yang sapi itu perbandingan 5:2. 52 ya. Setelah sehat baru dikasih pupuk kandang lagi. Oh. Jangan sampai kebanyakan pupuk kandang dulu. Kalau Iya, iya. baru tanam itu jangan sampai. Oh. Karena dia belum siap untuk menerima makanan terlalu banyak. Karena belum sehat. Kalau pas kemarau gitu perlu disiram ya kalau di ground ini? Tetap pakai siram. Nggak siram. Kalau yang di ground tidak disiram itu kan kalau udah bertahun-tahun. Kalau akar udah masuk ke tanah itu kan Iya, iya. udah aman lah. Iya. Ini sekitar berapa tahun Mas Hasan? 3 tahun? 4 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau masih 1 tahun 2 tahun kan Akarnya belum nyampe kemungkinan bawah. akar belum nyampe bawah. Iya, iya. Lagian kan lebih bagus disiram gitu loh. Iya, iya. Kalau dibandingkan pohon lain gitu, relatif termasuk cepat atau lambat untuk anting putri? Misalnya bandingin serut, misalnya sama-sama di ground, atau dibandingkan sianci misalnya. Kalau Cepet medianya mana? bener sih sama aja sih Sama cepatnya. aja, cepet ya. Misalnya nanam dari seukuran pensil, misalnya dari cangkok di ground itu kira-kira setahun seberapa gede? Setahun paling enggak jempol kaki lah. Oh, Jempol kaki. relatif cepat ya berarti. Iya. Asal ya pakainya tadi sekam mentah tadi. Kalau sekam mentah kan cenderung poros. Iya, iya. Jadi akar jalannya cepet. Iya, iya.
Jadi ini termasuk pengawatan awal ini? Iya, pengawatan awal, Belum pembentukan ini rangka. Ya. Dan ini udah kelihatan rangka-rangkanya, cabang-cabang dominannya, cabang-cabang, dan ini terusannya ke mahkota Ya, arah coba kita kasih background ya biar iya, ada ini supaya lebih jelas. Ya. biar lebih jelas. Jadi cukup dikawatin, dibiarin aja ya. Iya, dibiarin aja ini untuk pengelosan. Nah, untuk potongan kasih salep kambium ya. Iya. Iya. Ya. Di toko belajar bonsai ada itu. Pakai salep kambium. Nah, Ini tapi relatif cepat nutup ya tadi Mas Junet Iya. bilang untuk lukanya. Untuk lukanya paling cepat untuk anting putri Untuk nutup. putri cepat ya. Oke, saya kira cukup Mas Junet, Mas Ya, Hasan. terima kasih. Terima kasih banyak bincang-bincangnya tentang Ya. anting putri ini. Mungkin lain waktu ada kesempatan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. siap. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman di Amin. belajar bonsai seluruh Indonesia. Ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Ya. Junet.